Ya, ada 3 hal yang ingin saya jelaskan pada pertemuan kali ini, pertemuan pertama ini. Yang pertama adalah pengenalan mata kuliah, dan yang kedua metode perkuliahan, apa saja tugasnya dan bagaimana nanti penilaiannya, ujiannya juga. Dan yang ketiga metode penilaiannya, kehadirannya bagaimana, tugasnya, UTS-nya dan UAS. Dan Anda nanti bisa mempertanyakan atau mendiskusikan sesuai dengan kesepakatan perkuliahan kita pada mata kuliah hari ini. Baik, lanjut saja. Mata kuliah kita ini namanya adalah mata kuliah tafsir ahkam siasah. Sekali lagi ya, ini mata kuliahnya namanya adalah tafsir ahkam siasah. Apa itu tafsir ahkam siasah? Ya, tafsir ahkam siasah. Nah, ini dia. Apa itu tafsir ahkam siasah? Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu memahami ayat-ayat Al-Quran terkait hukum tata negara dengan menggunakan metodologi tafsir. Artinya nanti Anda akan disuruh untuk meneliti ayat atau menjabarkan penafsiran ayat. Nah, jadi yang Anda lihat, cari-cari nanti penafsiran ayat. Jadi banyak membuka atau membaca buku tafsir atau penafsiran-penafsiran ayat Al-Quran. Dan tidak semua ayat, tapi hanya yang berkaitan dengan hukum tata negara, hukum siasah. Siasah itu artinya politik. Ya, kan ada namanya siasah, ada namanya hukum ibadah, ada namanya muamalah. Itu di dalam Islam itu semuanya diatur. Kalau ibadah, misalnya kita diatur masalah sholat, ya kan, masalah puasa. Ya, Cynthia Novita, kalau Ustaz tanya, apa hukumnya makan sahur? Atau Zahara Revisa lah, dengar Zahra. Dengan Ustadz. Nah, menurut Zahra, makan sahur itu apa hukumnya? Kalau dapat makan sahur sebelum sholat Ustadz. Nah, Sholat subuh. kalau saya tanya hukum, 4 jawabannya tuh. Kalau nggak wajib, nggak sunnah, nggak mubah, nggak makruh. Nah, menurut Zahra, makan sahur apa hukumnya? Wajib atau sunat? Kan nggak mungkin haram kan makan sahur? Ya. Hah? Sunnah Ustadz. Nah, sunat hukumnya. Makan sahur itu hukumnya sunat. Sunnah. Gimana kita bisa mengetahui hukum sunnah, wajib dalam masalah ibadah, dalam masalah sholat, dalam masalah zakat, puasa? Itu kita dapat hukumnya nanti di hukum ibadah. Nah, yang lain lagi. Apa, coba saya tanya kepada Yuni Sri Devi. Ini yang nampak saja nih. Yuni, bisa didengar Yuni? Bisa, Pak. Nah, menurut Yuni kira-kira hukum makan riba itu apa? Anda makan riba misalnya, apa hukumnya? Haram, Pak. Nah, Haram, Ustaz. riba itu ya. Jadi riba itu hukumnya haram. Di mana kita bisa mengetahuinya? Di dalam hukum ya, muamalat. Apa itu muamalat? Muamalat itu artinya bagaimana kita berhubungan dengan, berinteraksi dengan sesama manusia. Nah, kalau nanti masalah puasa itu dihukum ibadah. Kalau masalah muamalat, hubungan interaksi, jual beli, pinjam meminjam, utang piutang, itu dihukum muamalat. Ya, sosial. Tapi kalau hukum misalnya, saya ingin tanya kepada Widya Octavia. Bisa didengar Widya? Widya? Halo? Halo? Bisa didengar Widya? Ya, Ustaz. Saya mau tanya kepada Widya. Apa hukumnya kita memilih pemimpin kafir kalau ada pemimpin yang muslim? Ya? Atau apa hukumnya nanti berkhianat terhadap amanat? Misalnya ketua kelasnya siapa? Siapa ketua kelas kita kemarin? Henry atau Siriki Safrianto? Rogi Ustadz. Siapa? Yang kemarin itu Rogi Ustadz. Rogi. Rogi ada di sini Rogi. Habil ada di sini Habil. Syahadatul Habil. Mas Ruf. Gimana dengan Ustaz?
Menurut Habil, bagaimana hukumnya orang itu berkhianat terhadap amanah? Misalnya dia disuruh jadi ketua kelas, tapi dia nggak melaksanakan tugas ketua kelas, misalnya kasih informasi, membagikan info. Apa hukumnya itu kalau dia nggak mau kasih info tuh? Dia tahu tuh, tapi nggak dia lakukan. Khianat dia gitu. Apa hukumnya? Berdosa, Ustaz. Haram. Berdosa katanya. Berdosa itu haram kan? Itu hukum-hukum berkhianat, ya kan? Hukum-hukum adil dalam apa namanya, dalam hal perkara yang disengketakan itu semuanya itu diatur di dalam hukum siasah namanya, ya kan? Jadi Anda harus bisa mengkotak-kotakan itu ya, antara hukum ibadah, antara hukum muamalah, antara hukum siasah. Itu sudah diatur-atur tuh. Misalnya kondisinya seperti ini, apa hukumnya nanti Anda di dalam kehidupan sehari-hari, ya misalnya mengadopsi hukum luar, misalnya ya, bagaimana hukumnya kita memakai hukum negara Belanda ya, di dalam membuat hukum undang-undang gitu. Apa hukumnya? Nah, itu diatur dalam hukum siasatnya, hukum politik, ya kan? Atau yang terbaru akhir-akhir ini ya, ada orang yang mau mencalonkan diri sebagai gubernur. Saya nggak mau sebut namanya ya. Dia sedang menjabat sebagai wali kota di sebuah kota di Sumatera Barat. Dia janjinya sampai tahun 2024. Tapi tahu-tahu tahun 2020 dia sudah berhenti, mau mencalonkan jadi gubernur. Nah, ketika ditanya kenapa Bapak berhenti, padahal kan Bapak berjanji sampai 2024. Nah, Bapak sudah 2020, Bapak sudah berhenti dan mau menyalonkan jadi gubernur. Nah, apa hukumnya tuh? Mencalonkan berhenti meninggalkan amanah untuk menampakkan amanah yang lebih besar sebagai gubernur. Bagaimana menurut Habil nih, Habil? Paham Habil yang saya tanyakan? Apa Ustaz? Bahaya. Kalau mau itu Ustaz, kalau menanggung amanah yang lebih besar Ustaz, dibolehkan adalah Ustaz. Soalnya kan ini kan amanah yang lama kan ini kan untuk menempuh. Nah, jadi hukum-hukum seperti itu diatur dalam ahkam siasah Habil. Jadi tidak bisa Habil kasih kesimpulan seperti itu kalau tidak membaca dalil dulu. Baca dulu dalil Habil. Ya kan? Jadi Ustaz. Apa dalilnya? Misalnya contohnya di dalam Al-Quran, innallaha ya'murukum an tu'addul amanah. Allah memerintahkan kamu untuk menunaikan amanah. Ya kan? Apa amanahnya? Menjabat sebagai wali kota sampai 2000 berapa? 2021 Ustaz. 21 atau 24? 24. 24 Ustaz. Ustaz. Apapun kondisinya harus dilaksanakan. Ya. Apakah misalnya nanti dia ada disuruh gitu kan, tapi kan dia sudah bersumpah atas nama Al-Quran kan. Kalau pemimpin tuh sumpahnya dengan apa? Kalau misalnya dia muslim dengan apa? Dengan Al-Quran. Kalau dia Kristen dengan apa? Dengan Bible atau dengan Alkitab. Iya. Anda itu disaksikan oleh malaikat, disaksikan oleh Allah. Ya kan? Nah, jadi itu kalau di dalam segi agama tidak ada tawar-menawar itu. Kalau masalah hukum halal haram itu halal ya halal. Ya Bil. Kalau abu-abu urusannya Bil. Rasa-rasanya enggak baru. Kalau rasa-rasanya itu enggak bisa Bil. Di dalam hukum Islam itu terkhusus dalam hukum ahkam siasa itu enggak bisa di rasa-rasa. Baca dalilnya dulu. Maksudnya dengan adul amanah itu. Apa maksudnya menunaikan amanah itu apa maksudnya? Apakah amanah kok bisa ditawar-menawar gitu kan? Dia sampai 2 tahun saya lah, kok kalau lah 2 tahun kok bisa saya minta dispensasi ke Tuhan berhenti gitu. Bisa enggak berarti itu? Dalam amanah. Ya. Kecuali misalnya kondisinya darurat, misalnya ya, enggak ada lagi yang menjadi pemimpin. Misalnya enggak ada calon lagi gitu kan. Kalau kini berapa calon gubernur Sumbar?
Satu atau lebih dari satu? Lebih dari satu. Kalau lebih dari satu berarti ada pilihan yang lain kan? Itu contoh ya. So, bukan apa namanya menjat atau menghukum atau memburuk-burukkan orang. Itu kan ini contoh kita dalam tafsir ahkam siasat ini. Nah, nanti Anda bisa diskusi nanti. Kalau nggak setuju silakan saja. Ya, silakan saja Anda nggak setuju masalah hukum-hukum ini, hukum-hukum siasat atau politik ini. Tapi yang jelas kita jelaskan. Ya kan? Silvi bilang nggak setuju kepada Ustaz, boleh. Widya juga boleh nggak setuju dengan Ustaz, boleh. Rego juga boleh tidak sepakat dengan Ustaz, boleh. Tapi tidak sepakat itu harus ada dalilnya. Ya kan? Nggak bisa merasa-rasa, rasanya nggak baru. Kalau rasa-rasanya nanti takutnya nanti Anda berdosa nanti kalau mengira-ngira saja dalilnya. Nah, itu yang akan kita bahas di tafsir ahkam siasani. Khusus terkait hukum tata negara atau hukum politik. Siasa itu artinya adalah politik. Ya, menjabat sebagai gubernur itu kan politik. Politik itu kan kalau kita bahasakan cara orang untuk bisa mendapatkan jabatan. Ya kan? Apakah dengan pemilu, apakah dengan kampanye, apakah dengan debat kandidat, ya kan, di televisi itu kan siasat, politik. Ada orang pencitraan, ya kan, pencitraan. Tahu Widya Octavia dengan kata pencitraan? Tahu kan? Nah, itu politik juga itu cara dia mendapatkan dukungan. Ada juga bagaimana caranya lagi Widya? Pencitraan yang pura-pura jadi miskin. Ada lagi misalnya dikasih amplop. Itu kan politik juga tuh. Ada juga misalnya apa ya? Giveaway. Apa itu giveaway Silvi Rosdani? Silvi Rosdiani. Apa itu giveaway? Kasih giveaway. Bagi-bagi hadiah, Ustadz. Tahu juga Anda ya. Nah, jadi banyak macamnya itu ya. Nah, jadi itu namanya politik. Bikin simpati agar dipilih. Pokoknya bagaimana dia bisa mendapatkan kursi pemimpin itu tuh namanya politik. Cara-caranya. Apalagi kira-kira caranya itu? Kasih amplop, ya kan? Giveaway, ya kan? Pencitraan, ya kan? Apalagi? Banyak kan macam-macamnya, itu namanya politik itu. Nah, yang jelas misinya mendapatkan kekuasaan bisa sampai. Pertanyaannya apa hukumnya? Boleh nggak? Nah, nanti kita akan bahas di tafsir ahkam siasat ini. Anda boleh berdiskusi, Anda boleh berdebat di sana. Ya kan? Kalau nggak setuju silakan. Tapi pakai argumennya. Ya, itu tidak dalam hal menghukum secara pasti, enggak ya. Karena hukum yang pasti itu Allah yang tahu gitu kan. Kita cuman membaca atau menafsirkan ayat saja gitu. Nah, itu ya. Kemudian di antara tema yang dibahas ini contoh-contohnya saja ya. Ustaz cuman beberapa saja, enggak semuanya. Misalnya nanti di pembuatan makalah Anda akan membuat makalah tentang kewajiban menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan Allah. Nah, itu contohnya. Apa saja ayatnya? Larangan khianat. Langsung saja kita lihat apanya ya. Kita lihat aja silabusnya. Nah, ini silabus kita nanti. Kita ada jumlahnya 14 judul. Kita ada jumlahnya 14 judul. Yang pertama adalah kewajiban menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan Allah. Kita tegakkan hukumnya. Kalau haram, ya halal itu ya halal, haram itu ya haram. Kemudian kita juga membahas tentang ini Habil mencoret nih. Kemudian juga larangan khianat. Nah, ini yang kita bahas tadi kan. Ya, boleh nggak berkhianat? Apa tuh khianat? Khianat itu kan melanggar amanah kan. Kalau Anda dikasih amanah memimpin 5 tahun, tapi Anda pimpin saja 2 tahun, berhenti Anda. Itu kan melanggar amanah ya kan. Nah, itu kita akan bahas nanti. Apa saja contoh-contohnya. Kemudian hakikat kekuasaan. Ya kan? Apa saja arti dari kekuasaan itu? Nah, intinya kekuasaan itu adalah amanah. Ya kan? Kekuasaan itu memakmurkan bumi. Jadi kalau Anda tidak bisa memakmurkan rakyat, tidak tenang rakyatnya, berarti Anda tidak betul dalam berkuasa. Kemudian juga kekuasaan itu menggantikan generasi sebelumnya. Jadi harus meneruskan atau
melanjutkan apa yang telah dibangun oleh generasi sebelumnya. Ada juga kedaulatan hukum milik Allah, demokrasi, kriteria pemimpin, pengangkatan pemimpin negara, kekuasaan rakyat, persatuan, pembentukan undang-undang, nih ya, pemberontakan. Apa hukumnya nanti? Misalnya ada orang membuat gerakan namanya gerakan, misalnya gerakan gerakan Pasaman Merdeka. Itu kan dibahas nanti hukumnya. Hukum memberontak, hukum tidak batasan hukum untuk memberontak, menyingkap tawan perang. Nah, ini ada orang misalnya berperang, nah, kemudian lawannya itu ditangkapnya. Apa hukumnya lawan itu? Apakah langsung dibunuh atau dijaga dulu orang yang ditangkap itu? Nah, dan terakhir UAS. Nah, jadi itu di antara materi-materi kita ya. Kemudian metode pergaulan kita ada di antaranya tugas. Tugas ini dalam bentuk membuat makalah. Kita akan bagi nanti kelompok menjadi 14 kelompok. Berapa orang nih semuanya anggotanya Wulan Triana Dewi? Berapa orang satu lokal nih Wulan? Halo, Widya, berapa orang satu lokal Widya? 29, Pak. Nah, 29 ya. 29 dibagi 14. 29 dibagi? Berapa orang tuh? Ada 3. Ada 2 orang, ada 3 orang kan? Ya. Bagi 14. Ya, 2 orang lah, 2 orang. 2 orang per kelompok nanti ya. 2 orang per kelompok. Kemudian UTS dan UAS. Seperti kemarin ya, UTS UASnya dikasih soal, Anda jawab, kirimkan jawabannya ke link nanti. Nah, kehadiran. Nah, nanti kita akan minta absennya nanti. Baik, kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Metode pembuatan makalah. Yang pertama cover. Kalau cover Anda tentu sudah paham ya. Isi makalah lagi. Nah, ini isinya langsung kita lihat. Cara membuat makalah ini kan berbeda dengan makalah-makalah sebelumnya yang Anda buat. Khusus di tafsir ahkam siasah, ini penting nih ya. Kalau Anda tidak sempat melihat tayangan ini, Anda boleh saksikan di channel YouTube Ustaz. Sekali lagi ya. Boleh dilihat di channel YouTube Ustaz. Ini cara membuat makalahnya. Isinya saja ya. Kalau cover Anda sudah paham. Ada yang tidak paham masalah membuat cover? Saya yakin semuanya paham ya. Pasti paham ya. Kalau untuk isi makalah, pertama tentu judulnya kan. Misalnya ayat-ayat tentang kepemimpinan. Judulnya dulu. Misalnya kalau pemakalah pertama apa judul makalahnya? Makalah pertama judul makalahnya adalah ini dia. Kewajiban menegakkan hukum. Tulis saja nanti kewajiban menegakkan hukum di sini. Kemudian baru menjelaskan dulu ya. Nih, kalau bisa jelaskan dulu penjelasan judul dulu ya. 1. Penjelasan judul. Apa itu kepemimpinan adalah? Itu saja nanti. Kepemimpinan adalah. Dari mana Anda cari bahannya? Ini bisa kasih keringanan kepada Anda. Misalnya Anda mencari penjelasan judul ini. Ya. Untuk membaca makalah ini tentu Anda harus tahu judulnya apa. Maka pemakalah harus menjelaskan judulnya. Bagaimana caranya, Pak? Mudah caranya. Anda tinggal buka Google. Ya kan? Tinggal buka Google. Kemudian Anda cari aja kepemimpinan. Menurut Islam. Harus ada kata PDF-nya. Ingat ya. Harus ada kata
kata kunci PDF-nya. Kenapa harus PDF, Ustaz? Biar yang keluar itu adalah karya ilmiah. Kalau Anda cuma bikin ini tanpa PDF, ya tidak keluar karya ilmiah. Jadi harus mengetik di dalam Google itu PDF-nya. Nah, klik. Nah, ini akan tampil nanti. Nah, ini banyak ini semuanya ini karya ilmiah nih. Kalau nggak skripsi, nggak jurnal keluar nih. Anda boleh memilih nih. Ya, mana yang menurut Anda bisa menjawab pembahasan Anda. Pokoknya menjelaskan tentang judul Anda. Judul Anda kepemimpinan. Jelaskan Anda kepemimpinan. Atau apa tadi di sini makalah di sini? Di makalahnya apa judulnya? Menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan Allah. Ketik aja. Menegakkan hukum Islam. Kan hukum Islam. Ketik PDF-nya. Enter. Nanti Anda akan ketemu nanti dengan karya-karya ilmiah yang ada di Google. Pokoknya intinya Anda harus mengklik PDF-nya nanti. Ah, ini jurnal nih. Kalau ada kata-kata abstrak biasanya itu jurnal itu biasanya. Jurnal ini lebih bagus. Nah, jurnal ini lebih bagus nih. Nah, ini kan ada penegakan hukum dalam perspektif Islam. Nah, ini kalau ada kata-kata abstrak di sini berarti ini jurnal nih. Apa tuh jurnal, Ustaz? Jurnal itu makalah ya, makalah yang sudah ilmiah gitu. Artinya makalah yang independen. Gimana cara mencarinya, Ustaz? Ini ada kata-kata ini logo PDF di sini. Nah, klik logo PDF-nya, maka akan muncul nanti pembahasannya. Dan Anda lebih mudah mencari sumber referensinya. Jadi nggak capek-capek lihat bukunya. Nah, ini coba lihat di sini. Download. Anda boleh juga bisa mendownload, bisa juga tidak mendownload. Ya kan? Anda boleh mendownload, boleh tidak mendownload. Nah, ini di jurnalnya. Apa? Penegakan hukum. Ya kan? Pengertian pendekatan hukum Islam. Nah, ini pengertian hukum Islam di sini kan. Nah, ini ada menurut Prof. Dr. Hazarin. Anda juga bisa mengutip apa namanya referensinya. Di sini nah kayak ini ya. Anda bisa mengutip nih. Nah, ini kan ada yang 4 nih kutipannya. Ada di sini. Nah, ini yang nomor 4. Lihat. Ini kita bukunya. Ada di sini. Tinggal Anda copy paste saja. Tapi yang jelas yang penting adalah harus ada bahasa Anda di sana. Jangan sampai semuanya itu bahasa buku. Jadi full copy paste bukan plagiat aja semuanya itu. Nah, ada kata-kata Anda di sini. Jadi yang pertama dulu Anda harus menjelaskan judulnya. Kepemimpinan adalah misalnya di sini kan kita kutip aja. Nah, klik aja seperti ini. Anda blok dulu kan cara mendownloadnya, blok, copy. Ya, bagaimana cara bisa bagus tulisannya saat ketika di copy paste? Ya kan? Nah, taruh di sini ke paste. Nah, ini kan berbeda tulisannya kan? Tidak sama dengan tulisan kita. Anda klik aja di sana di bawah ini. Control, ambil yang A ini atau keep text only. Ini ada 3 nih, ada yang keep source formatting, ada yang mirror formatting, ada yang keep text only. Nah, ambil yang keep text only-nya. Klik. Nah, langsung tuh sama tulisannya dengan yang sebelumnya. Enggak Anda repikan lagi kan?
Rapi itu tulisannya. Oh, nanti dirapikan lagi ya. Seperti ini, bisa. Nah, udah selesai itu. Titik. Tinggal Anda kutip aja apanya, referensinya. Mana referensinya nih? Nah, ini misalnya kan. Kalau ada halamannya, bikin halamannya. Kalau enggak, jangan bikin halamannya. Nah, misalnya nih kan, nah, blok juga ini. Ya kan, copy. Kemudian cara bikin referensi atau catatan kaki adalah Anda taruh kursor di bawah ini atau di dekat titik ini, Anda ambil di atas referensi, di atas ini referensi, terus ke bawah, ada footnote, klik yang panahnya. Klik insert. Langsung tuh. Ada tampil di bawahnya kan? Nah, ini catatan kakinya. Tinggal Anda paste. Keep tag only. Nah, bagus kan? Judul makalahnya judul bukunya harus Anda miringkan. Nah, miringkan. Nah, gitu caranya. Jadi itu masalah penjelasan judul. Ayat-ayat pimpinan dan tafsirnya. Kemudian adalah setelah Anda menjelaskan judul, yang kedua Anda mengutip ayatnya. Misalnya surat Al-Baqarah ayat 30 misalnya. Nah, cari ini saya. Di sini kan udah Ustaz bikin nih. Ustaz bikin ayatnya di sini kan, tinggal Anda cari aja di apa nih. Nah, misalnya kewajiban menegakkan hukum. Ayatnya apa? An-Nisa ayat 59. Cari aja An-Nisa ayat 59. Cari di Google. Ada tuh. Tinggal cari aja. Banyak tuh. Klik di sini. Nah, terus ada blok semuanya ayatnya. Copy. Ya kan? Misalnya di sini Al-Baqarah. Paste aja. Nah. Bagaimana cara merapikannya, Sat? Merapikannya adalah kalau tulisan bahasa Arab ini kalau ingin Anda rapi, caranya mudah. Pertama tentu Anda taruh misalnya di bagian kiri dulu ya ayatnya. Kemudian Anda blok semua ayatnya. Biar rapi dia. Kemudian Anda ganti Arabnya, fontnya dengan tradisional Arabic. Nah, ini yang paling bagus nih. Ambil fontnya 16. Kalau bahasa Arab 16, kalau bahasa Indonesia 12 saja. Nah, ini bagus kan? Nah, itu ya. Bisa dipahami cara membuat ayatnya. Yulia Erda bisa jelas cara bikin ayatnya, Yulia? Enggak terdengar suara jelas ya. Itu cara bikin ayatnya. Ini sebentar lagi kita mau tutup. Nanti kalau tutup nanti Anda bisa langsung ke apa yang baru. Ustaz bagikan dulu apanya, linknya. Silakan cek di grup WA. Nah, ini yang sesi 3-nya. Nah, jadi nanti kalau habis nanti langsung ke sesi 3 sudah ada di grup apanya. Baik, setelah Anda bikin judul kemudian ayatnya, mengutip ayatnya, cari di Google ayat yang ini Anda ini sudah ada di apa namanya? Sudah ada di sudah ada di silabus RPS. Semua ayat yang akan Anda bahas di makalah sudah ada di RPS. Tinggal kutip aja lagi. Nah, jadi kutip ayat. Setelah kutip ayat ya penjelasan judul.
Nomor 2 kutip ayat. Kutip ayat. Yang ketiga adalah terjemahannya, ya kan? Terjemahannya. Terjemahan ayat. Ini contohnya nih akan saya berikan kepada pemakalah pertama, biar Anda bisa jelas ya. Kemudian mufradat ayat. Yang keempat adalah mufradat ayat. Apa maksudnya mufradat ayat? Kata-kata penting yang berkaitan dengan judul Anda. Nah, jadi pilih ayatnya, baca ayatnya. Nah, pilih kata-kata pentingnya. Wa iz qala rabbuka lil malaika. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Oh, rupanya ada kata-kata khalifah yang menjelaskan judulnya. Apa itu khalifah? Pemimpin. Dari mana cara mencari penjelasan mufradat ini, Ustaz? Ini kan mufradat ini kan perlu dijelaskan, Ustaz. Gimana cara mencarinya? Cara mencarinya adalah Anda bisa melihat di Google, nama situsnya adalah ini dia. bblquran.bblm.go.id. Nanti Ustaz kasih linknya ini ke grup ya. Atau kepada pemakalah pertama nanti. Atau di grup juga bisa nanti. Silakan ya cek semuanya. Ini di sini ini bisa Anda mencari penjelasan mufradat semuanya. Misalnya apa suratnya di sini nih? Di Salabus apa suratnya? An-Nisa ayat 59. Nah, tinggal kita cari An-Nisa ayat 59 ya. 59. Ini dia. Apa kata-kata penting di sini yang perlu Anda jelaskan? Innallaha ya'murukum an tu'adul amanah. Berarti amanah artinya yang perlu Anda jelaskan kan? Lihat aja amanat. Amanat. Ya kan? Amanat. Apa artinya amanah nih? Bisa Anda cari di sini. Ini masih loading nih. Ya, sembari loading langsung aja masuk ke grup yang baru ya. Masuk ke grup yang baru ya. Silakan cek linknya di grup WhatsApp. Kita tutup dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.